Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisha Nacar dengan NPM 2406444766 dari kelas B Terapi Okupasi angkatan 2024. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi apa yang saya dapat selama belajar epidemiologi bersama Dr. Eileen. Awalnya saya kira epidemiologi ini hanya membahas soal penyakit, tapi ternyata epi ini juga membahas tentang konsep intinya itu sebenarnya ada 3: frekuensi, distribusi, dan juga determinan masalah kesehatan. Jadi bukan cuma soal penyakit, tapi juga masalah okupasi kayak di activities daily living. Lalu seperti stres juga bisa, atau gangguan tidur juga bisa. Lalu untuk buat ngitung frekuensinya itu kita harus tahu yaitu insidensi kasus baru dan prevalensi atau kasus baru dan juga lama. Dalam riset epidemiologi kita mulai dari yang paling basic yaitu studi deskriptif. Ini tahap awal buat mapping masalah seperti siapa, di mana, kapan masalah okupasi itu terjadi. Dan juga contohnya case report seorang anak dengan sensory processing disorder atau survei cross-sectional tentang prevalensi kesulitan ADL pada lansia. Studi ini fundamental banget untuk ngasih bukti awal, ngembangin hipotesis, dan juga jadi dasar buat perencanaan program terapi okupasi. Misalnya program berbasis komunitas atau sekolah. Lalu untuk yang ketiga, tentang faktor risiko dan kausalitas, kita belajar mengidentifikasi faktor risiko yang menghambat performa okupasional seseorang. Ada 4 jenis risiko, yaitu biologis fisik, perilaku mental atau emosional, sosial, dan lingkungan. Misalnya, gaya hidup seperti kebiasaan tidur yang buruk atau lingkungan kerja yang tidak ergonomis, seperti studi kasus low back pain Teller Bank, itu bisa jadi faktor resiko. Dari sini kita masuk ke kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ini penting karena di terapi okupasi itu kita harus tahu penyebab utama masalah performa klien biar kita tahu intervensi yang tepat itu kayak gimana. Lalu kita juga diajak untuk berpikir kritis dengan 9 kriteria Bradford Hill, terutama temporalitas, bahwa sebab itu harus terjadi sebelum akibat. Lalu kalau misal kita mau buktiin soal sebab akibat atau hubungan paparan, kita bisa pindah ke studi analitik. Ada kasus kontrol yang mundur ke belakang dari akibat ke sebab, dan cohort yang maju ke depan dari sebab ke akibat. Puncaknya adalah studi eksperimental atau intervensi yang paling kuat untuk buktiin efektivitas intervensi terapi okupasi. Ciri utamanya ada manipulasi, kontrol, dan randomisasi. Ini penting banget supaya hasilnya itu murni karena intervensi kita bukan faktor lain. Keseluruhannya pembelajaran epidemiologi ini menyadarkan saya kalau terapi okupasi itu tidak hanya belajar soal intervensi individu, tapi juga punya peran yang besar dalam kesehatan masyarakat. Data epidemiologi ini membantu kita mengidentifikasi masalah yang paling prevalen, menilai risiko, dan juga mengembangkan program intervensi yang efektif serta mengevaluasi efektivitas intervensi kita. Jadi, riset epidemiologi adalah fondasi awal buat kita sebagai terapi okupasi berbasis bukti. Sekian dari banyaknya hal yang saya pelajari mengenai mata kuliah epidemiologi Dr. Eileen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.